Angkat teleponnya, Net. Erang Eka saat berkali-kali menelpon Neta. Namun sang gadis masih saja tak menjawab panggilannya. Dalam hati, selama di perjalanan merasa ketidakenakan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Sebentar lagi, gumamnya kembali ketika melihat titik lokasi yang berjarak kurang dari sekilo dari posisinya saat ini. Maka Eka menekan pedal gasnya membuat mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Apapun yang akan terjadi, Eka akan mengeluarkan semua kemampuannya yang selama ini ia sembunyikan. Ya, ketika Eka berada di luar negeri, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria misterius. Eka menolong sang pria yang kala itu sedang menjadi buronan di negaranya. Pria itu berasal dari negara Rusia. Dibiarkan si pria bernama Czeslaw Borya untuk tinggal sementara di salah satu apartemennya. Pria berperawakan tinggi dan ternyata seminggu setelahnya, Eka mengetahui jika Borya yang akrab disapanya kala itu adalah seorang anggota tim khusus yang terbaik di negaranya. Borya mendapat tuduhan di negaranya sebagai pembunuh sang istri. Namun, ternyata menurut cerita yang sebenarnya, jika Borya tak sengaja membunuh istrinya, dikarenakan ketika ia tiba di rumah setelah dari menjalankan tugas negara, ia mendapati istrinya bersama pria lain di kamar pribadi. Saat itu, Borya murka lalu menyerang pria selingkuhan sang istri. Dan tanpa diduga, sang istri mengambil pistol dari laci dan mengarahkan ujungnya ke tubuh Borya. Borya menghindar saat sang istri menembakkannya dan pelurunya terkena ke tubuh pria selingkuhannya. Lalu saat sang istri sudah mulai kelap, ia menembak kembali ke Borya. Namun, pria itu cukup lihai menghindari peluru-peluru yang ditembakkan sang istri, yang jelas cara menembaknya menampakkan jika ia tidak mempunyai pengalaman memegang pistol. Maka, saat melihat celah, Borya menyerang sang istri dan mengunci tubuh wanita itu. Lalu entah bagaimana, menurut cerita Borya, suara tembakan kembali terdengar. Dan darah pun telah keluar membasahi tubuh Borya. Ternyata dada istrinya terkena tembakan. Borya histeris, lalu ia memilih meninggalkan negaranya kala itu. Nah, setelah itu, Eka pun iseng meminta ke Borya untuk mengajarkannya beberapa teknik bela diri. Ya, tentu saja, karena kebaikan dan ketulusan Eka yang memberikan tempat tinggal yang layak dan semua kebutuhan Borya dipenuhi, maka Borya tak berpikir lagi. Semuanya ia ajarkan ke Eka kala itu. Menurut Borya, yang harus diajarkan ke Eka adalah teknik bela diri, Krav Maga, seni bela diri yang mengandalkan sistem pertahanan diri berasal dari Israel. Krav Maga sangat efektif dalam melindungi diri dan memang lebih diprioritaskan untuk menghadapi kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Krav Maga sangat bervariasi, mulai dari menyelamatkan diri, melumpuhkan, hingga gerakan yang mematikan lawan. Gerakan dasar Krav Maga adalah pukulan, tendangan, menyikut, dan menyundul dengan lutut. Gerakan intinya yaitu serangan ke bagian vital seperti mencolok mata, serangan ke leher, tendangan ke kodir, dan sebagainya. Yang jelas, Krav Maga dirancang untuk mempermudah orang-orang yang ingin belajar bela diri secara efisien. Tidak perlu memakai seragam, tidak perlu menghafalkan jurus dalam bahasa asing, dan tidak ada ujian kenaikan tingkat. Krav Maga mempermudah orang yang ingin belajar pertahanan diri secara instan tanpa harus memiliki latar belakang seni bela diri, tanpa mengenal postur, berat badan, usia, dan gender. Apalagi kondisi tubuh Eka yang cukup mumpuni, selalu berolahraga, cukup mempermudah untuk Borya melatihnya. Setahun lamanya Borya melatih Eka, hingga saat Borya mengajak Eka mencoba semua yang ia ajarkan ke Eka. Mereka bertarung selama 1 jam lamanya tanpa henti. Pertarungan Eka dan Borya imbang.
Bukan hanya itu, karena ketertarikannya dengan bela diri, maka Eka pun belajar beberapa seni bela diri seperti Aikido, yang merupakan salah satu material art yang berasal dari negara Sakura. Eka belajar bela diri ini hanya untuk menambah teknik lainnya, yang merupakan teknik tradisional turun-temurun dari salah satu kekaisaran Jepang. Awalnya Borya yang mengajarkan teknik dasarnya, lalu Eka bertemu dengan salah satu teman, dan diperkenalkannya lah dengan salah satu master Aikido. Eka belajar, hanya membutuhkan 2 bulan lamanya, bela diri yang efektif untuk menghadapi serangan demi serangan dalam situasi yang tidak menguntungkan itu menurut Eka. Yang dipelajari oleh Eka adalah memanfaatkan energi lawan untuk melemahkan mereka. Mengawinkan teknik Krav Maga miliknya makin menyempurnakan kemampuan Eka kala itu. Lalu, 2 teknik bela diri lainnya dipelajari oleh Eka juga dari Borya. Namun hanya dasar-dasarnya saja seperti Kempo dan Muay Thai. Dan kini, Eka akan menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan Melanie nanti. Beberapa saat kemudian, Eka melihat mobil Neta terparkir sembarangan di depan ruko. Pintu ruko dalam posisi terbuka setengah dan kini Eka menyerengit. Dengan perasaan yang tak mengenakan, maka ia pun turun dari mobil. Ia menyempatkan menggulung kedua lengannya dan membuka 2 kancing kemeja. Eka berlari masuk ke dalam ruko dan Eka menyaksikan Neta dihajar oleh 5 orang pria. Kondisi Neta benar-benar menyesakkan dada Eka. Maka tanpa menunggu lama, Eka tanpa berucap langsung berlari ke arah mereka. Saat ia baru saja melompat, sempat melirik ke Melanie yang kondisinya terbaring dengan tubuh tertutup jaket hitam. Kemudian Eka menyerang salah satu pria. Siapa? Eka tak menjawab. Ia menarik tubuh pria lainnya lalu ia bantu menggunakan punggung kanannya. Ibel yang mengetahui siapa yang datang ikut menyerang karena ia ketahui dari cerita Neta jika pria ini tidak pintar berantem atau lemah. Namun ia terkejut saat serangannya dengan mudah ditangkis. Tap! Eka menangkap tangan Ibel dan sesaat menoleh ke Neta yang kondisinya telah berdarah-darah. Neta sempat melempar senyum kepada Eka, lalu Eka hanya membalasnya dengan senyuman tipis sesaat sebelum melayangkan pukulan keras ke wajah Ibel. Tak sampai di situ, Eka tak melepas lengan Ibel, lalu menariknya kembali, lalu menghajar perut dengan kepalan tangan kirinya. Eka memutar tubuh Ibel, kemudian ia berdiri di belakang Ibel. Lengan Ibel masih dikunci di belakang, lalu dengan cepat mengganti tangan memegang lengan Ibel tersebut. Mau apa lo? Tanya Ibel, namun Eka tak menjawab. Eka menekuk lengan kanannya, kemudian menghantam batok kepala belakang Ibel. Tubuh Ibel maju ke depan dengan posisi kepala terdorong ke depan. Eka tak melepas pegangannya di lengan Ibel, kemudian ia balikkan tubuh Ibel menghadap ke depan. Eka menatap tajam wajah Ibel, kemudian 2 pukulan telak bersarang di wajah Ibel. Sangat cepat gerak Eka membuat Ibel tak mampu menahan serangannya. 2 orang maju menyerang Eka ketika melepas pegangannya dari lengan Ibel. Eka menggeser tubuhnya ke samping, lalu ia berjalan dan menghadiahkan pukulan kanan ke perut orang pertama. Lalu berputar dan tanpa melompat mengangkat tinggi-tinggi kaki kanannya dan melayangkan tepat di wajah pria lain. Tak sampai di situ, masih posisi kaki terangkat, Eka menekuknya, kemudian berlompat dan menghadiahkan lutut kanan tepat di dada orang itu. Darah segar keluar dari mulut dan sedikit terkena ke tubuh Eka. 3 orang menyerang bersamaan. Eka menghindar dengan memiringkan tubuhnya, menghindari serangan pertama dari tendangan. Kemudian ia menunduk ketika tendangan lainnya menyerang dadanya. Kemudian, dengan gerakan cepat, Eka menyisir kaki pria ketiga yang ingin menyerangnya. Tubuh pria itu terjatuh. Dan Eka bangkit, lalu dari ekor mata, ia melihat adanya serangan yang datang memakai tangan. Eka menggeser sedikit tubuhnya, membuat orang itu terkejut. Makin terkejut ketika Eka berhasil memegang lengan itu, lalu menekuk sikunya sendiri. Ujung siku dilayangkan tepat ke wajah orang itu.
Tak sampai situ, Eka yang masih memegang lengan pria itu lalu menghadiahkan beberapa pukulan, baik uppercut, tendangan, dan terakhir, dengan posisi yang telah melepas lengan orang itu, Eka memutar tubuhnya, berlompat sesaat, dan benar-benar dengan gerakan mendorong, mendaratkan tendangan kaki kanannya tepat di dada pria itu, hingga terpental jauh ke belakang. Eka maju, menarik rambut orang yang baru terpental, mengangkat wajahnya, dan Eka menatap dua matanya dengan pandangan kebencian. Kalian jangan pernah lagi menantang keluarga Eka Wira. Dan diakhiri dengan pukulan keras ke wajah orang itu, membuat ia langsung tak sadarkan diri. Neta kembali tersenyum menyaksikan bagaimana Eka memberantas satu persatu lawan. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan sempat bertemu pandangan dengan Eka. Kak, Neta bobo dulu ya, ngantuk. Eka yang sempat mendengarnya hanya mengangguk dan akhirnya Neta memejamkan mata. Ia tertidur di lantai. Eka menoleh dan memperhatikan tiga orang yang masih berdiri dengan ekspresi ketakutan. Kalian jangan pernah berharap aku melepaskan kalian ya. Eka berlari lalu memberikan serangan bertubi-tubi kepada mereka bertiga. Sempat menghindar saat serangan balasan dan sempat juga tubuh Eka terkena serangan. Namun tak membuat Eka gentar. Ia menghabisi semua musuh dengan diakhiri dengan pukulan keras di wajah masing-masing. Eka menyeringai, kemudian berjalan mendekati Ibel yang telah tengkurap berusaha bangkit. Masih kuat? Tanya Eka saat ia berjongkok dan menarik rambut pria itu. Ampun, kata Ibel. Kamu lihat, Eka menunjuk ke Melani dan kamu kenal dia. Lanjut, ia menunjuk ke Neta. Mereka, perempuan yang aku sayangi. So, kamu telah berani mencari masalah dengan kami. Maka, kalian akan berakhir di tanganku sendiri. Setelah berucap, Eka mengangkat tinggi-tinggi tangannya, ucapkan selamat tinggal. Benar-benar, Eka menghantam keras wajah Ibel hingga tak sadarkan diri. Eka berdiri, menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian yang pertama ia lihat adalah Melani. Namun, saat ia ingin melangkah, sesaat ia mengingat sesuatu, Eka meraih ponselnya. Halo ya, Neta dan Putri Pahari baru saja diculik. Tenang, Eka sudah membereskan semuanya. But, sengaja Eka menggantung ucapannya dan terdengar suara berserah, namun tetap dingin di seberang. Bertanya, tapi kenapa? Maka Eka menarik nafasnya dalam-dalam, kondisi Neta dan Melani terluka. Pak Wira mengatakan di seberang jika Eka segera membawa mereka berdua ke RS terdekat. Orang-orang yang pingsan ini gimana ya? Tanya Eka selanjutnya. Oke, jadi semua orang di sini kuserahkan sama ayah. Ya, terserah ayah mau lenyapkan atau membiarkan mereka. Eka nggak peduli, karena yang Eka inginkan hanya keselamatan Neta dan Melani. Baik ya, Eka segera ke RS membawa mereka berdua. Dan mobil Neta beserta mobil Melani aku titip ke ayah. Oke, waalaikumsalam. Eka memutus sambungan telepon, kemudian segera menyelamatkan Neta dan Melani. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung japri di nomor ini ya. Terima kasih.